Oke, jadi selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Jadi terkhususnya Pak Yek dan teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah seminar Manajemen Destinasi Wisata PD 104 atau teman-teman semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Cornelius Maximilian. Saya akan kali ini menjelaskan beberapa hal nih mengenai salah satu destinasi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu bisa kalian lihat, yaitu Karimun Jawa atau Taman Nasional Karimun Jawa nama lengkapnya. Oke, baik. Sekarang kita ke poin pertama dahulu, yaitu terkait karakteristik di Karimun Jawa ini sendiri. Ini hal umumnya, yaitu pertama tadi, secara geografis terletak di utara Pulau Jawa, tepatnya di utara daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, kalian bisa mencapai Kepulauan Karimun Jawa itu melalui laut, jalur laut ataupun udara, yang seperti saya mention di sini. Tapi memang kalau jalur udara itu memang jarang sekali, bahkan memang semenjak COVID-19 atau pandemi COVID-19 melanda, emang ditiadakan dari Bandara Ahmad Yani ke Bandara Dewandaru. Jadi memang akses ke sananya saat ini hanya melalui laut, yaitu melalui Pelabuhan Kartini di Jepara dengan kapal feri, yaitu 6 jam, atau dengan kapal cepat hanya ditempuh dengan waktu 3 jam saja. Baik, sekarang kita ke kondisi ekonominya. Itu bagaimana sih di masyarakat Karimun? Maksud saya, bagaimana kondisi masyarakat Jawa, kondisi ekonominya. Itu saya mendapat data dari BPS Kabupaten Jepara, mengeluarkan Kecamatan Karimun Jawa dalam angka pada tahun 2021. Jadi ini datanya tahun 2021. Secara penghasilan tuh sebagian besar dari sektor perikanan tentu saja, menjadi nelayan, dan sebagian besar lainnya itu menjadi pedagang atau juga dari sektor peternakan, begitu. Peternakan ayam, kambing, bebek, tapi malah jarang begitu karena emang letaknya di kepulauan. Nah, tapi saya melihat di sini setelah adanya kegiatan pariwisata tuh banyak yang akhirnya melihat peluang, seperti membuka layanan catering untuk wisatawan, menjual souvenir untuk wisatawan, begitu, atau bahkan menyediakan beberapa kamar di rumahnya untuk disewakan untuk tempat menginap bagi wisatawan, atau dikenal sebagai homestay. Jadi mereka mulai melihat peluang dengan adanya kegiatan pariwisata itu, mereka bisa mendapat tambahan pendapatan gitu, masyarakat lokalnya. Nah, lalu lanjut ke bagaimana sih kondisi sosial budaya masyarakat di Karimun Jawa. Nah, ini untuk komposisi, maksud saya jumlah penduduknya sendiri pada tahun 2020 nih, itu kurang lebih 9.789 jiwa. Nah, untuk 3 suku utama yang mendiami, yaitu ada suku Jawa, karena memang letak kepulauan ini masih berada di utara Pulau Jawa, paling dekatnya itu Pulau Jawa.
lalu ada suku Madura, dan ternyata ada suku Bugis. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa keunikannya itu menurut medcom.id, website medcom.id, ternyata ada 5 suku yang hidup damai berdampingan di Karimun Jawa ini. Nah, 5-nya itu mungkin tambahan lainnya itu yaitu suku bangsa Sunda dan suku bangsa antara dari pendatang dari Sumatera atau Kalimantan, karena memang letaknya yang dari utara, yaitu Kalimantan gitu. Nah, lalu selanjutnya masyarakat Karimun Jawa itu menjunjung nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, tentu saja memang sebagian besar masyarakat yang memang berasal dari suku Jawa yang memang benar-benar seringkali apapun masalahnya itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu gitu. Dan tentu saja musyawarah ini untuk sebagai apa ya, seperti jembatan, karena adanya beberapa suku-suku lainnya selain suku Jawa, jika memang mulai ada cekcok sedikit atau kesalahpahaman gitu. Nah, lalu ada atraksi, atau maksud saya di sini ada tradisi-tradisi yang dapat menjadi atraksi nih bagi wisatawan. Misalnya tradisi pelepasan penyu, tradisi ya ini dari segi ekologi ya, pelepasan penyu, dan kalau dari segi budayanya itu pelepasan perahu atau sering dikenal dengan Dakul Sunan Nyamplungan dalam memperingati Satu Suro. Dan itu juga peringatan Satu Suro merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa gitu. Nah, lalu kita ke kondisi ekologinya. Nah, secara geografis tadi sudah saya paparkan, yaitu berada di utara Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang berarti memang berada di Laut Jawa. Nah, Taman Nasional Karimun Jawa ini kurang lebih luasnya total sekitar 1.100 km persegi, yang terdiri dari total tuh 27 pulau. Tapi memang yang berpenghuni hanya 5 pulau. Yang lainnya memang belum berpenghuni. Nah, Taman Nasional Karimun Jawa ini menyimpan aneka-ragaman hayati seperti terumbu karang yang memang sudah terkenal di kalangan wisatawan, dan terutama yang memang suka snorkeling atau diving. Dan juga Karimun Jawa ini melakukan konservasi untuk penyu hijau, penyu sisik, dan kurang satu lagi yaitu hiu. Terkenal di Karimun Jawa ini penangkaran hiunya. Tapi sayang sekali beberapa masalah yaitu terkait konservasi, yaitu adanya kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya itu disebabkan oleh adanya kapal yang berlabuh dan melempar jangkar sembarangan sehingga terumbu karangnya rusak begitu. Tetapi berita baiknya, masyarakat lokal ini ternyata udah cukup sadar gitu bahwa mereka harus melakukan konservasi demi keberlangsungan ekosistem laut di sekitar Karimun Jawa, yang menurut artikel di mongabe.co.id itu adanya konservasi laut berbasis masyarakat, terutama untuk menjaga kelestarian terumbu karang begitu. Nah, ini ada contoh
apa saja penyu yang dilestarikan, penyu hijau dan penyu sisik tadi yang dikeluarkan oleh Taman Nasional Karimun Jawa. Oke, sekarang kita ke analisis SWOT. Nah, kalau dari segi ekonomi, tentu kelebihannya itu masyarakat, menurut saya sih udah menyadari pentingnya pariwisata, sehingga ya mereka sudah mulai menerima kegiatan pariwisata, menerima kunjungan wisatawan gitu, dan bahwa dengan adanya pariwisata itu bisa menambah pendapatan mereka lewat itu tadi, menjual souvenir lah, menjadi pemandu wisata dan lain-lainnya. Kelemahannya, ada beberapa jurnal yang saya baca itu dan mewawancara wisatawan, mereka mengeluhkan hal yaitu terkait fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Dan menurut saya pribadi, kalau sebuah destinasi fasilitas kesehatan kurang memadai, amit-amit terjadi sesuatu di wisatawannya, maka pasti itu merupakan sebuah hal yang kurang baik, karena pasti penanganannya akan lambat. Itu. Nah, jika lanjut peluangnya itu, masyarakat tentu akan mendapat lapangan pekerjaan baru lewat sektor pariwisata. Dan aktivitas pariwisata di Karimun Jawa mulai bangkit lagi, karena jika saya mengambil waktu di pandemi COVID-19 ini, sudah adanya pelonggaran. Mulai ada pelonggaran, jadi wisatawan mulai berdatangan lagi gitu. Maaf saya dulu. Maaf. Nah, jadi lalu ancamannya dari beberapa jurnal yang saya baca, SDM asli dari masyarakat asli dari Karimun Jawa itu ternyata kurang mendapat pelatihan nih. Jadi takutnya nanti jika ada tenaga kerja yang dari luar Karimun Jawa bisa menggantikan mereka gitu. Tentunya kondisi eksternal yang tidak bisa diduga, yaitu COVID-19 dan atau bencana alam lainnya. Rekomendasinya, semoga masyarakat ini dapat mengencarkan promosi Karimun Jawa, terutama dari media sosial atau website, karena masih cukup kurang gitu promosi melalui media sosial atau website dari masyarakat lokalnya, dari beberapa paguyuban setempat. Lalu sosial budaya, kelebihannya sih, walaupun memang berlatar belakang berbeda seperti agama yang memang mayoritas yaitu Islam, lalu suku yang mayoritas Jawa, tapi beberapa suku lain hidup berdampingan dengan mereka begitu. Untuk kelemahannya sendiri, masyarakat itu kurang terlibat dalam konseptor, menjadi konseptor dan memberi masukan terkait ide. Masyarakat lokal hanya dijadikan kegiatan operasionalnya saja. Lalu peluangnya itu karena adanya kegiatan pariwisata meningkatkan kesadaran masyarakat lokal untuk mau belajar berbahasa asing gitu ternyata.
sehingga mereka dapat memiliki kualitas lebih gitu. Ancamannya, ini adanya polemik penjualan rumah di Karimun Jawa untuk warga negara asing ternyata, teman-teman. Dia membuat masyarakat lokal tuh khawatir, tanda kutip tuh, menjadi tersisih dari dan terusir dari kampung sendiri. Seperti ini yang saya dapatkan dari BBC News Indonesia. Nah, iklan penjualan rumah di Karimun Jawa untuk WNA. Ini beritanya baru-baru ini di 2022 awal Januari. Dan tidak hanya soal iklan penjualan rumah ya, teman-teman. Jadi ada juga soal penjualan pulau. Beberapa pulau di Karimun Jawa itu sempat dikabarkan nih mau dijual. Nah, itu dia. Itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat lokal. Nah, kalau dari segi ekologi itu, kelebihannya tentu tadi yang saya sudah katakan, bahwa masyarakat lokal ternyata udah cukup sadar ya untuk melindungi lingkungan, kelestarian lingkungan mereka, terutama kelestarian ekosistem bawah laut, dengan mengadakan konservasi laut berbasis masyarakat, terutama untuk pelestarian terumbu karang. Nah, kelemahannya, menurut Indonesia Coral Reef Action Network, itu melihat bahwa pemerintah daerah itu kayak apa ya, bersikap acuh atau terkesan membiarkan jika ada pihak yang melakukan pengerusakan terhadap, terutama terhadap terumbu karang. Nah, tapi peluangnya itu pada 28 Oktober tahun 2020 kemarin, kawasan Karimun Jawa sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Nah, harapan ini dengan ditetapkannya sebagai cagar biosfer oleh UNESCO untuk meningkatkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di daerah Kepulauan Karimun Jawa ini. Memang karena ditetapkan harusnya bisa lebih jelas regulasinya. Nah, tapi ancamannya nih emang masih aja banyak kapal yang bandel untuk karena memang mobilitas kapal-kapal besar, kapal tongkang yang memang sengaja berlabuh dan membuang jangkar sembarangan, walaupun sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Dan pada tahun 2012, sudah saya lupa mention di sini, sudah ditetapkan oleh Balai Taman Nasional Karimun Jawa sendiri memiliki 9 zonasi. Nah, apa saja nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, rekomendasinya ya, saya merekomendasikan perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah nih, terutama jika ada memang oknum yang melanggar dan merusak terumbu karang terutama, ya harus ada sanksi yang tegas, karena tentu itu ekosistem laut di bawahnya dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di sekitar Karimun Jawa. Nah, maaf tadi saya terlupa untuk di sosial budaya saya memberikan rekomendasi, harusnya sih pemerintah daerah lagi nih mengedepankan warganya dengan memberikan sosialisasi bahwa mereka juga punya hak untuk jadi pengelola, bukan hanya menjadi tanda kutip penonton dalam industri pariwisata di sekitar Karimun Jawa tadi. Jawab yang kelemahan dari sosial budaya di masyarakat. Saya sering sedikit batuk karena memang tenggorokan agak kurang enak kondisinya.
Oke, lanjut ke pertemuan 4 terkait modal masyarakat Karimun Jawa. Kak, disuruh memilih antara simbolik, model simbolik, ekonomi, budaya, dan sosial, saya akan memilih modal sosial. Kenapa? Karena di antara itu semua, modal itu semua. Modal sosial karena mereka sudah secara kolektif nih membentuk paguyuban-paguyuban seperti transportasi lokal wisata, penginapan atau homestay, lalu paguyuban pengelola tempat kuliner, dan pengelola kapal wisata dan lain-lainnya. Itu karena mereka sudah sadar dan membentuk paguyuban itulah, maka seperti melancarkan kegiatan pariwisata yang ada di Karimun Jawa. Nah, selain itu, kelancaran kegiatan pariwisata juga dibarengi dengan adanya kerjasama dengan stakeholder terkait nih. Misalnya dalam pengusahaan fasilitas wisata bahari oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, dan juga contohnya ada dari Balai Taman Nasional yang eh, bekerjasama dengan pemandu wisata selam dalam memasang mooring buoy untuk atau sebagai tempat bagi jangkar ada kapal yang berlabuh gitu, sehingga tidak merusak terumbu karang harapannya. Eh, Perilaku wisatawan dan perilaku organisasi di Karimun Jawa. Jadi saya mendapatkan dari jurnal ini, Pak Erik dan teman-teman baca, jurnal studi pembangunan terdisiplin, dan jumpa jurnal dari Universitas Udayana volume 4 nomor 2 Januari 2018. Yang keduanya itu tentu meneliti tentang kondisi pariwisata di Karimun Jawa ini. Bagaimana keadaan sosial budaya setelah adanya pariwisata di masyarakat Karimun Jawa. Kita lihat pertama dari perilaku wisatawannya, ya. Karena memang dikenal dengan konservasi terumbu karang, penyu hiu, dan memang dikenal dengan keindahan bawah lautnya, maka Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Karimun Jawa itu udah sebagai destinasi wisata peminatan khusus, ya, untuk wisatawan asing ataupun lokal, misalnya untuk snorkeling, diving, atau hanya sekedar berjemur di pantai yang membutuhkan waktu lama. Nah, karakteristik wisatawan itu biasanya mereka yang menikmati wisata bahari, tadi saya bilang untuk snorkeling, diving, atau wahana wisata laut lainnya yang datang secara berkelompok nih, misalnya dengan keluarga, teman, atau kolega lainnya. Nah, dan dari jurnal tadi saya melihat bahwa ada hal yang unik, bahwa dengan adanya pariwisata, gaya hidup masyarakat lokalnya itu juga terpengaruh gitu, semakin mengikuti arus modernisasi. Misalnya dari penampilan kehidupan sehari-hari nih, tadinya nggak pakai kacamata hitam, sekarang lebih sering menggunakan kacamata hitam, lebih sering menggunakan topi, menggunakan anting kan, yang biasanya dipraktikkan oleh pemandu wisata lokal, itu yang terinspirasi dari wisatawan. Ada lagi karena ada wisatawan yang suka budaya nongkrong atau berkumpul hingga larut malam, itu menjadikan sekarang di Karimun Jawa banyak rumah makan atau bahkan dibilang kafe untuk nongkrong yang buka hingga larut malam untuk memfasilitasi wisatawan.
Untuk perilaku organisasinya sendiri dengan ini biasanya Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah membentuk pelatihan-pelatihan bagi paguyuban yang tadi sudah terbentuk untuk misalnya pelatihan bahasa, pemanduan wisata, dan sosialisasi serta pesona oleh Kementerian Pariwisata. Seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Karimun Jawa, masyarakat lokal itu juga berpartisipasi aktif untuk mengikuti pelatihan dari LSM lainnya. Itu. Selain itu juga ada kerjasama antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat lokal nih untuk pengusahaan fasilitas wisata bahari. Gitu. Seperti yang tadi saya bilang soal mooring buoy itu untuk menaruh jangkar. Nah, mengenai soal tantangan organisasinya itu, nah di tahun 2012 Balai Taman Nasional Karimun Jawa itu menetapkan adanya 9 zonasi. Ada zona inti, perlindungan bahari, budidaya bahari, zona religi, budaya dan sejarah, rehabilitasi, tradisional, pemanfaatan darat, dan zona pemanfaatan bahari di Kepulauan Karimun Jawa ini. Dengan adanya penetapan 9 zonasi itu, dirasa oleh komunitas nelayan setempat seperti mereka seperti dibatasi ruang geraknya untuk melakukan aktivitas nelayan mereka, dan ruang untuk menangkap ikannya tentu menjadi semakin sempit ya. Maksudnya zonanya, wilayahnya menjadi semakin sempit gitu. Nah, sehingga sempat terjadi konflik atau kesalahpahaman dengan pihak Balai Taman Nasional. Tapi ternyata konflik dapat diredam nih, teman-teman. Karena masyarakat lokal tuh akhirnya mulai menyadari dengan adanya aktivitas pariwisata, ya mereka nggak hanya bergantung sebagai nelayan saja, pendapatan mereka bisa bertambah dengan juga menjadi misalnya menjadi pemandu wisata, menyewakan rumah mereka menjadi homestay, menjual souvenir, menjual makanan, dan lain-lainnya. Tentu saja yang berhubungan dengan pariwisata. Gitu. Ini contohnya di alun-alun. Alun-alun di Karimun Jawa tadinya tuh sepi, tapi setelah adanya banyak wisatawan, jadi banyak masyarakat yang menjual souvenir, gitu, makanan, menjajakannya di alun-alun. Begitu. Selanjutnya, pertemuan 6 terkait level of irritation index dan tourism life cycle di Karimun Jawa. Kalau menurut saya, untuk utama irritation index-nya itu di Taman Nasional Karimun Jawa yang terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap wisatawan itu berada pada tahap apathy, yang terlihat nih bagaimana masyarakat tuh memang memandang pariwisata itu hanya memberikan keuntungan ekonomi saja begitu. Nah, tadi juga yang saya sudah jelaskan, adanya pemanfaatan lahan untuk kepentingan pariwisata ya, seperti alun-alun yang alih fungsikan tadinya untuk kegiatan tertentu, saat tertentu, sekarang untuk penjualan souvenir, makanan, dan lain-lainnya untuk wisatawan. Itu. Selain itu, adanya rumah penduduk juga mulai disewakan untuk homestay bagi wisatawan. Tourism life cycle-nya menurut saya berada atau masuk pada tahapan konsolidasi. Kenapa? Karena mulai adanya pelambatan dalam pengembangan pariwisata di Karimun Jawa.
Karena menurut saya, menurut jurnal Jumpa Universitas Udayana volume 4 tadi, masih sama sumbernya, di sana dijelaskan menurut hasil observasinya dan wawancara oleh peneliti dijelaskan walau sudah ada kerjasama atau keterlibatan masyarakat, kerjasama masyarakat lokal dengan instansi pemerintah, baik itu dari Dinas Pariwisata Pemprov maupun juga dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, tapi adanya kurangan dari segi inovasi untuk mengembangkan Karimun Jawa ini, terutama dari segi promosi. Nah, baik itu secara wisata alam maupun potensi budaya masyarakat lokalnya nih promosinya. Nah, saat ini udah tahun 2022, promosi yang dilakukan harusnya menurut saya promosi secara digital marketing, gitu, pemasaran digital. Tapi ternyata ada kendala itu, ternyata perlambatan dalam pengembangan pariwisata di Karimun Jawa juga oleh Bupati Jepara, yaitu Dian Krisnandi, diakibatkan oleh kendala internet nih, jaringan internet yang memang belum merata ternyata di seluruh Pulauan Karimun Jawa. Ya, memang ternyata belum meratanya internet berpengaruh juga terhadap perlambatan pengembangan pariwisata di Karimun Jawa. Kita sampai kepada teman 7, teman terakhir, untuk menjawab dua pertanyaan ini. Apakah wisatawan yang berkunjung memiliki kebiasaan menggunakan media digital untuk menemukan informasi pariwisata, dan apakah pengelola atau masyarakat di Karimun Jawa ini memiliki kebiasaan menggunakan media digital dalam pemasaran maupun transaksi. Baik, untuk ini saya mengambil sumber yang pertama dari artikel ilmiah berjudul Pemasaran Pariwisata oleh Tour Operator dan Implikasinya Terhadap Tujuan Konservasi Studi Kasus Taman Nasional Karimun Jawa. Penelitinya Fitri Sari, program studi destinasi pariwisata Fakultas Teknologi Informasi dari Satya Wacana Salatiga, Universitas Satya Wacana Salatiga. Dan ada Jumpa Universitas Udayana 4 sama, dan ada dari metanews.id. Nah, kalau menurut saya dari sisi wisatawan itu seiring dari kunjungan wisatawan Karimun Jawa yang meningkat, muncul juga tour operator yang menawarkan paket wisata ke Karimun Jawa. Nah, paketnya itu seperti ada 2 day 1 night, 3 day 2 night, atau 4 day 3 night. Nah, grup itu biasanya tour operator biasanya menawarkan 10-50 orang untuk membuka open trip itu. Nah, dan dipasarkan melalui website atau media sosial dari masing-masing tour operator gitu. Jadi biasanya wisatawan emang lihat dari brosur flyer seperti ini ya, atau dari website langsung dari visit. Ini contohnya dari visit Karimun Jawa, atau ada juga dari Ransel Karimun Jawa ke Karimun Jawa Holiday gitu. Nah, lalu dari sisi pengelola itu, Taman Nasional Karimun Jawa memiliki website resmi, tapi menurut saya websitenya itu hanya untuk kepentingan Taman Nasional Karimun Jawa ini, yang memang menampilkan bagaimana keadaan atau kegiatan apa yang sudah dilakukan dalam hal konservasi, terutama konservasi lingkungan di Karimun Jawa ini. Dan saran saya sih harusnya terutama dari Dinas Pariwisata Kabupaten atau Provinsi Jawa Tengah membuat website resmi nih untuk kegiatan
promosi potensi wisata apa saja yang bisa dilakukan di Karimun Jawa ini, sehingga bisa lebih wisatawan yang akan berkunjung bisa lebih tahu guidance atau apa ya, acuan apa saja yang bisa mereka lakukan nih kalau ke Karimun Jawa, karena udah ada website resminya. Maksud saya kalau memang sudah ada website resminya, maaf. Nah, baik, kalau saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan inilah merupakan tugas untuk memenuhi UTS mata kuliah seminar manajemen destinasi wisata HTD 104. Saya Cornelius Maximilian, dan terima kasih atas perhatiannya.